Taubat, karya Imam Al-Ghazali, dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Bertaubat wajib hukumnya bagi muslim dan muslimah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Quran Surat At-Tahrim ayat ke-8. Perintah di dalam ayat ini menyiratkan kepada sebuah kewajiban. Ketahuilah bahwa kemaksiatan yang bersumber dari syahwat dan nafsu pribadi masih bisa diampuni. Tetapi kemaksiatan yang bersumber dari rasa takabur tidak diampuni. Kemaksiatan iblis bersumber dari kesombongan. Sudah seharusnya engkau bertaubat dari segala dosa sebelum meninggal, berharap Allah akan mengabulkan permohonanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Syuro ayat ke-25. Dengan kata lain, Allah tidak lagi mengindahkan perbuatan-perbuatan seorang hamba dengan menerima taubatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang bertaubat karena dosa, sama dengan orang yang tidak melakukan dosa. Hadis Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani. Ada sebuah cerita, ada seorang lelaki yang setiap kali melakukan dosa, ia menuliskannya ke dalam sebuah puisi. Suatu hari ia melakukan dosa dan menyebarkan puisinya. Di sana tidak tertulis apapun, kecuali ayat-ayat Al-Quran, dan merekalah orang-orang yang Allah gantikan kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-70. Artinya, mengubah kesyirikan dengan keimanan, menghilangkan zina dengan ampunan, menggantikan kemaksiatan dengan ketaatan dan keterjagaan atau al-ismah. Ada juga cerita tentang Utbah Al-Ghulam, seorang yang jahat dan fasik, terkenal sebagai peminum dan pembuat kerusakan. Suatu ketika ia mengikuti majelis Hasan Al-Basri. Saat beliau sedang membacakan tafsir ayat, tidakkah ada keinginan orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk, berzikir kepada Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-70. Artinya, apakah belum datang masa di mana hati mereka takut kepada Allah? Dalam menafsirkan ayat ini, Hasan Al-Basri memberikan penjelasan yang sangat mendalam, hingga orang-orang menangis. Tiba-tiba seorang pemuda di antara mereka berdiri. Wahai orang yang bertakwa kepada Allah, apakah Allah akan menerima taubat dari seorang yang jahat dan fasik seperti aku ini? Ya, Allah akan menerima taubat kejahatan dan kefasikanmu. Mendengar jawaban semacam itu, wajah pemuda yang ternyata Utbah itu memerah. Badannya gemetar, ia berteriak dan tidak sadarkan diri. Ketika ia sadar, Hasan mendekatinya dan berkata, wahai pemuda, pembuat dosa pada Tuhan semesta. Tahukah kamu balasan para pendosa? Neraka yang membara dengan lorong-lorong panjang. Membakar apapun yang menyentuhnya. Jika engkau kuat, maka buatlah dosa. Jika tidak, maka jauhilah. Dosa yang telah engkau lakukan adalah tanggung jawabmu. Maka carilah jalan keluarnya. Utbah menjerit sekeras-kerasnya. Ia kembali tidak sadarkan diri. Ketika sadar, ia berkata, wahai Syekh, apakah Tuhan akan menerima taubat orang yang sombong sepertiku? Hasan berkata, bukankah hanya Tuhan Maha Pengampun yang akan mengampuni hambanya yang berbuat jahat? Utbah kemudian bangkit dan berdoa tentang 3 hal. Pertama, Tuhanku, jika engkau menerima taubatku dan mengampuni dosa-dosaku, maka berikanlah karunia ilmu dan hafalan kepadaku, hingga aku bisa menghafal ilmu apapun yang aku dengar, juga Al-Quran. Kedua, Tuhanku, anugerahilah aku suara yang bagus, hingga siapapun yang mendengar bacaanku akan tersentuh hatinya, walau hatinya keras. Ketiga, Tuhanku, anugerahi aku rezeki yang halal, beri aku rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa-doanya. Utbah menjelma menjadi seorang yang pintar dan kuat hafalannya. Jika ia membaca Al-Quran, semua orang yang mendengarnya sadar dan bertaubat. Di dalam rumahnya, setiap hari selalu ada 2 potong roti dan kuah. Tidak seorang pun tahu siapa yang meletakkannya.
Hal ini terus terjadi hingga ia meninggal dunia. Begitulah nasib orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal baik seseorang. Sebagian ulama ditanya, apakah seseorang bisa tahu apakah taubatnya diterima atau tidak? Jawabnya, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi ada tanda-tanda untuk mengetahui apakah taubatnya diterima. Merasa dirinya terpelihara dari maksiat, hatinya selalu merasa bahagia karena Tuhan senantiasa melihatnya, berteman dengan orang-orang baik, menjauhi orang-orang jahat, puas dengan harta yang dimiliki, berusaha memperbanyak amal akhirat, hatinya sibuk mendekatkan diri kepada Allah, menjaga mulut, senantiasa merenung dan menyesali dosa yang telah diperbuatnya.